Selamat pagi sahabat-sahabat Rohani yang terkasih. Syukur dan pujian pada Tuhan kita boleh bertemu lagi dalam pekan ini dan kita akan melanjutkan kebersamaan kita yang disatukan oleh firman Tuhan di dalam komunitas gereja yang kudus, umat Allah yang dicintai oleh Tuhan kita. Sahabat-sahabat Rohani yang terkasih, adapun pada hari Senin 30 September 2024 kita merayakan seorang kudus yaitu Santo Hieronymus sebagai seorang imam dan pujangga gereja di mana dia terkenal sebagai tokoh gereja yang menerjemahkan kitab suci dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Adapun pada hari ini renungan kita dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai dengan 50. Marilah kita mendengarkan bersama-sama. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu ia berkata kepada mereka, barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian dialah yang terbesar. Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus menjawab, jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Rani yang terkasih, teks yang telah dibacakan bagi kita ada dua bagian yang disampaikan pada kesempatan yang berbeda. Kesempatan para murid bertengkar siapa di antara mereka yang paling besar, itu berbeda dengan kesempatan Yohanes berkata, Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita. Oleh karena itu, oleh Lukas, kedua peristiwa ini ditempatkan di dalam satu bagian yang merupakan akhir dari pewartaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, saya mulai dengan bagian yang terakhir. Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus menjawab, jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Kemudian baru saya masuk pada bagian yang kedua yang dibacakan pada bagian pertama, yaitu siapa yang paling besar. Nah, sebuah pertanyaan yang saya renungkan, mengapa sang penginjil Lukas memasukkan dua peristiwa ini di dalam satu teks. Saya coba mengajak kita merenungkan dikaitkan dengan moto kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Kita telah melewatkan peristiwa penting Paus Fransiskus dalam kunjungan apostolik ke 4 negara di Asia Timur Jauh menggunakan moto yang berbeda-beda. Dalam kunjungan ke Indonesia, beliau menggunakan moto faith atau iman, fraternity, persaudaraan, compassion atau bela rasa atau belas kasih. Dalam kunjungan ke PNG, Papua Nugini, ia menggunakan moto pray, berdoa. Dalam kunjungan ke Timor Leste, dia menggunakan moto let your faith becomes your culture. Biarkanlah imanmu menjadi budayamu. Kunjungan terakhir ke Singapura, Paus menggunakan moto
kunjungannya, yaitu Unity and Hope, yakni kesatuan dan harapan. Nah, dalam kunjungan ke Indonesia, Paus menggunakan moto kepercayaan dan fraternitas serta belas kasih atau bela rasa. Nah, di sini saya ingin menempatkan renungan kita di dalam moto tersebut, khususnya moto faith dan persaudaraan. Secara umum, dari bacaan Injil pada hari ini mengungkapkan kesombongan. Para murid menghadapi situasi yang sedikit membingungkan mereka, bahwa ada orang yang bukan pengikut Yesus Kristus, yang bukan bagian dari komunitas mereka yang telah berjalan bersama dengan Yesus dalam pelayanan dan pewartaan sabda Allah, yang mungkin tidak secara kontinu menyaksikan peristiwa mujizat yang dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus. Kok dia yang tidak dikenal oleh para murid menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan. Dan para murid tanpa berdiskusi dengan Tuhan kita Yesus Kristus langsung bertindak, kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita. Apa yang terjadi di sini, yakni para murid telah masuk dalam sebuah grup, sebuah kelompok yang berpusat pada seorang tokoh supernatural, tokoh ilahi, Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka menjadi sangat istimewa di hadapan Yesus dan mereka merasakan sangat istimewa. Dalam keistimewaan itu mereka merasa nyaman, damai, mereka sungguh-sungguh bangga, mereka memiliki identitas sebagai murid Mesias, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka menjadi kelompok yang terpisah dan secara tidak sadar menjadi elit di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kondisi psikologis yang dicetak oleh perjalanan kesetiaan menjadi murid Yesus, terdaftar sebagai murid Yesus, dan saling kenal mengenal di dalam relasi komunitas murid-murid Yesus, mereka tidak lagi melihat bahwa ada kemungkinan orang di luar kelompok ini juga dapat melakukan sesuatu yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah suatu kelompok elit secara rohani. Dan di sini mereka langsung menegur. Dan Yesus berkata di dalam Injil Markus yang dibacakan kepada kita kemarin, Yesus berkata, jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Dan pada hari ini, Yesus dalam Injil Lukas, jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Dengan ucapan Tuhan kita Yesus Kristus ini, Tuhan kita Yesus Kristus menyadarkan bahwa anugerah Allah, kebaikan dari Tuhan, karya Tuhan tidak bisa dilokalisir dalam sebuah komunitas tertentu, komunitas para murid. Roh Allah, firman Allah bisa menyentuh siapa saja di luar kelompok orang-orang yang telah terdaftar sebagai pengikut Yesus Kristus. Oleh karena itu, ajaran Tuhan kita Yesus Kristus yang menekankan cinta kasih, ajaran Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa misi penyembuhan, kalau itu terjadi di luar komunitas gereja ini, dilakukan bukan oleh murid-murid Kristus, mereka tidak melawan kita, sebab mereka tidak melawan cinta kasih, mereka tidak melawan tindakan-tindakan penyembuhan. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan ini kita disadarkan kita beriman, faith, itulah yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, faith. Kita percaya kepada Tuhan
yang karyanya dan anugerahnya bisa melampaui anugerah di dalam kelompok kita. Tuhan bisa mempercayakan kuasa penyembuhan, kuasa melakukan tindakan cinta kasih yang ia lakukan, kuasa penyembuhan kepada orang-orang lain yang mungkin bukan dari kelompok kita. Para murid belum mengetahui dan kita juga tidak mengetahui apakah orang tadi itu memang sudah percaya kepada Yesus namun dia tidak terdaftar, atau dia tidak percaya tapi dia telah melakukan tindakan mengusir setan demi nama Yesus. Nah, kalau orang melakukan hal semacam itu dalam kehidupan kita bersama, kita tidak punya hak dan kemampuan untuk melarang kalau dia menggunakan nama Yesus untuk kebaikan, menggunakan nama Yesus untuk pelayanan, menggunakan nama Yesus untuk cinta kasih, atau tidak menggunakan nama Yesus tapi melakukan tindakan-tindakan penyembuhan cinta kasih. Mereka tidak melawan kita. Mereka ada di pihak kita. Mereka ada bersama dengan kita, yang bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini itulah Allah kita. Allah kita yang kita percaya tidak bisa dilokalisir, tidak bisa diatur, tidak bisa kita kungkung kuasanya untuk bekerja bagi penyelamatan seluruh umat manusia dan alam semesta ini. Inilah iman kita. Pas Fransiskus katakan faith, iman kita. Sehingga ia katakan, kebaikan dari alam yang ada di Indonesia, kebaikan dari masyarakat yang berbeda suku dan agama dan bahasa Indonesia adalah anugerah dari Tuhan itu sendiri. Dan kita menyambut dengan sukacita. Kita tidak sombong, kita menjadi kelompok agama yang paling baik. Bahkan, iman semacam ini akan Tuhan yang berkarya dalam kelompok tertentu itu terkadang salah dimengerti dan ditafsirkan. Dan sering kesombongan rohani ini juga ada di dalam kelompok gereja nih. Misalnya, siapa tahu di kelompok LPF ada yang merasa lebih suci, lebih dekat dengan Yesus karena setiap hari menyebut nama Yesus, lebih dekat dengan Bunda Maria, setiap hari menyebut Bunda Maria dan Doa Rosario, sehingga memandang Legio Maria itu adalah kelompok yang tidak dekat dengan Yesus. Kelompok karismatik pun demikian. Kelompok kategori lain pun demikian. Atau kelompok-kelompok yang dibentuk secara teritorial. Lingkungan A, stasi A, lingkungan B, stasi paroki C, merasa lebih suci dan lebih dekat dengan Tuhan, lebih elit di mata Tuhan kita Yesus Kristus daripada mereka sendiri. Nah, kesombongan semacam ini adalah tidak beriman pada iman Allah yang berkarya untuk semua orang. Kita tidak boleh menganggap lebih dekat dengan Yesus sehingga kita melarang orang untuk menyebut nama Yesus dalam tindakan-tindakan kebaikan. Kita mau menghindarkan terkadang di dalam sebuah kelompok sendiri antara si A dan si B, di lingkungan, di dewan paroki, di seksi-seksi, di kelompok kategorial, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muda, di kelompok-kelompok kategorial devosional, kerahim ilahi dalam kelompok. Mungkin antara kita LPF merasa aku lebih dekat dengan Yesus daripada teman yang tidak sering bergabung di dalam renungan LPF atau doa rosario. Di sini kita terjebak pada kesombongan rohani. Sahabat-sahabat yang terkasih, ketika kita terjebak pada kesombongan lebih dekat dengan Yesus, mulai muncul iri hati. Kita tidak nyaman, kita tidak tenang, seperti Yohanes yang berusaha mencegah orang itu untuk tidak menggunakan nama Yesus di dalam penyembuhan. Akibat lebih lanjut, pesan yang kedua adalah fraternity. Apabila sudah ada kesombongan rohani dalam diri kita, sehingga rasa persaudaraan kita menjadi lemah,
kepada orang di sekitar kita, dalam kelompok kita, di luar kelompok kita, apalagi di luar agama, suku, dan bangsa kita. Persaudaraan yang kita bangun justru menjadi ragi yang membuat kita semakin mengkamirkan relasi kita dengan orang di luar kelompok kita. Persaudaraan yang kita bangun menjadi cahaya yang membuat kita semakin mampu bersaudara dengan orang tetangga kita, rekan kerja kita, orang yang kita jumpa dalam kota dan perjalanan kita. Mereka adalah saudara kita. Oleh karena itu, saya masuk kepada poin yang kedua. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Bagaimana kita memupuk rasa persaudaraan. Dan rasa persaudaraan ini melahirkan tindakan persaudaraan. Sangat menarik. Para murid bertengkar siapa yang paling besar di antara mereka. Rasul Lukas penginjil tidak menyebutkan apa alasannya. Tetapi kalau saya kaitkan dengan bagian yang kedua, mereka menegur, Yohanes menegur orang yang mengusir setan dengan nama Yesus. Ini menunjukkan mereka bertengkar siapa yang paling besar di antara mereka di hadapan Yesus Kristus. Karena mereka adalah murid-murid Kristus. Siapa yang paling berkuasa di antara mereka di hadapan Yesus Kristus. Mungkin yang paling dekat, mungkin yang paling soleh, dan mungkin hal yang lain. Tetapi saya coba membawa kita dalam konteks semacam ini karena pertengkaran ini terjadi di kalangan para murid itu sendiri. Oleh karena itu, menarik. Tuhan kita Yesus Kristus justru mengambil seorang anak kecil dan ditempatkan di tengah-tengah mereka dan berkata, barang siapa menerima anak ini dalam namaku, dia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, menerima dia, utus aku. Anak kecil adalah makhluk yang tidak berdaya. Anak kecil hanya dapat bertumbuh dan berkembang kalau ada orang mencinta dia dengan perkataan dan juga dengan tindakan. Anak kecil hanya dapat merasakan rasa nyaman dari orang yang sungguh menyambut dia sebagai seorang saudara, seorang yang sungguh disapa. Dengan kata lain, anak kecil adalah anak yang bertumbuh dari cinta, anak yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, kembali pada apa yang saya katakan tadi, sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Bagaimana kita merawat persaudaraan, yaitu memandang setiap orang itu anak kecil. Setiap orang itu membutuhkan pertolongan kita. Meskipun dia itu kelihatan ada banyak harta, rumah bagus, mobilnya 2, 3 di garasi, tapi dia pasti membutuhkan pertolongan kita dalam saat-saat tertentu. Sapaan kita sudah membuat dia ditolong untuk diakui sebagai seorang warga di sekitar kita. Menyambut seorang sebagai anak kecil artinya apa? Siapapun di hadapanku, dengan kekayaan yang berlimpah maupun kurang maupun tidak punya apa-apa, yang sehat maupun sakit, yang pendidikan tinggi maupun pendidikan rendah, pasti mereka membutuhkan pertolongan. Dengan kata lain, di dalam setiap orang dalam hidup kita, ada unsur anak kecil, ada unsur membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan. Mungkin dalam kehidupan suami istri, setelah 5 tahun perkawinan, 10 tahun, 50 tahun, sudah mulai menyadari dia tidak lagi ditolong, dia tidak lagi dibantu, sehingga kita tidak lagi mengeksplorasi apa yang kira-kira unsur anak kecil di dalam dirinya. Ketika kita tidak melihat orang, ada unsur anak kecil, ada unsur yang siap ditolong, ada dimensi yang kurang yang akan dibantu, maka di situ kita mulai tidak merajut persaudaraan. Persaudaraan hanya dapat tumbuh dan berkembang kalau kita sadar di hadapanku
ada dia yang membutuhkan pertolongan. Siapapun, baik dalam kehidupan keluarga, di tempat kerja, masyarakat, baik dia memiliki pengetahuan, harta, baik dia memiliki kesehatan dan kekuatan fisik, tetapi dia tetap membutuhkan pertolongan dalam situasi tertentu, dalam kondisi tertentu. Itulah unsur anak kecil. Maka sambutlah mereka. Di sini persaudaraan itu dirajut, dan di sini kita akhirnya menemukan kita menyambut Kristus itu sendiri dan Bapa di surga. Sahabat rohani terkasih, intinya jangan sombong dalam hidup beriman, karena kesombongan itu membuat persaudaraan kita juga terkoyak. Tuhan memberkati kita. Amin.